Saya Pak. Oke. Nanti Pak Bambang menambahkan. Oke. Silakan. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, materinya sudah di-share di WA Group ya, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, yaitu tentang kehidupan setelah kematian, Saudara. Kehidupan setelah kematian, ya, after life ya. Oke, coba kita melihat terlebih dahulu, Saudara. Nah, ini ya. Nah, di dalam Lukas ini pengajaran Tuhan Yesus, ada yang mengatakan itu perumpamaan. Ya, betul, perumpamaan, Saudara. Tapi kalau kita pelajari, perumpamaan itu ada beberapa macam. Maksudnya ada perumpamaan yang bukan kisah nyata. Ada perumpamaan yang berbentuk cerita gitu ya. Tapi ada perumpamaan yang kisah nyata, mengajarkan kisah nyata, Saudara. Nah, salah satu contoh, Yesus mengutuk pohon ara, akhirnya kering ya, mati sampai ke akar-akarnya. Nah, itu perumpamaan dan sekaligus kisah nyata. Nah, apalagi Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ada yang mengatakan itu perumpamaan karena memang di ayat 1 itu dijelaskan tentang perumpamaan bendahara itu ya, Saudara. Memang ada urut-urutannya yaitu tentang perumpamaan. Tapi perumpamaan yang satu ini Bapak Ibu, ini perumpamaan yang mengajarkan benar-benar kisah nyata, yaitu tentang kehidupan setelah kematian ini. Ya, setelah kematian ini, yaitu kalau Alkitab mengatakan hanya ada dua tempat, surga atau neraka, Saudara. Nah, coba kita lihat, Saudara. Nah, berbicara kehidupan setelah kematian, memang tidak semua agama menjelaskan ya, bahkan tidak ada ajaran, Saudara, maksud saya ada agama yang tidak mempercayai atau ya tidak mengajarkan ada surga atau neraka. Ya, jadi sebenarnya manusia itu hidup terus katanya. Walaupun mati itu tetap ada. Nah, akhirnya tetap adanya itu ya reinkarnasi. Kalau sepanjang hidup dia jahat ya dia akan jadi apa, kalau baik dia akan jadi apa. Nah, ada yang begitu ya, Saudara. Salah satunya adalah Buddha ya, Hindu juga. Jadi tidak semua agama menjelaskan, sepakat ya, Saudara. Yang sangat jelas itu ya di Kristen sama di Islam, nah itu jelas ada kehidupan setelah kematian. Lalu setelah hidup ada yang mempercayai berakhir kematian. Ya, ini kematian itu final ya. Final sudah nggak ada lagi, Saudara. Berhenti segala sesuatu. Ada yang mempercayai seperti itu. Nah, tapi ada juga yang percaya ada kehidupan setelah kematian. Tapi yang jadi pertanyaan, seberapa penting bagi orang itu? Ya, ada yang berkata percaya ada, tapi itu kan besok. Ya, sekarang masih muda katanya, masih sehat kok. Ngapain mikirin kehidupan yang akan datang? Lebih baik kehidupan yang sekarang saja, katanya begitu, Saudara. Ya, atau kita lihat di dalam bagian ini Yesus menjelaskan secara detail ya, menjelaskan secara lengkap, Saudara. Kenapa kok tidak tokoh-tokoh yang lain seperti nabi atau rasul ya, nabi dalam PL, para rasul dalam PB kok tidak menjelaskan sedetail seperti yang dikatakan oleh Yesus ini. Nah, kita lihat segala kuasa diberikan kepada Yesus baik di surga maupun di bumi maupun di bawah bumi. Nah, kita lihat Yesus yang berkuasa atas kehidupan, Yesus berkuasa atas kematian. Yesus yang menciptakan ya, Allah yang menciptakan, Saudara. Oke, kita lihat persamaannya. Di ayat 1 itu jelas ya, disebutkan juga ada seorang kaya gitu ya, Saudara, yang mempunyai bendahara. Nah, ini kan persamaan ya, bendahara yang tidak jujur dengan orang kaya dan Lazarus ini. Kemudian yang kedua kita melihat perumpamaan ini mau mengajarkan apa? Memberi nasihat untuk tidak menyimpan harta di bumi, tetapi di surga. Nah, sudah mulai mendekati maknanya bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini. Dan kehidupan di dunia ini kan ada akhirnya. Ya, ada yang mengatakan sementara, walaupun umurnya panjang gitu ya. Kemarin saya dengar khotbah
waktu tutup peti ya, ada mamanya jemaat yang meninggal itu. Ya, yang khotbah ternyata mantan mahasiswa saya, saudara. Dia berkata begini, yang saya ingat, ya menurut saya, wah ini luar biasa. Kalau kita potong rambut, saudara, lalu tidak sesuai selera kita, pernah enggak Bapak Ibu potong rambut tapi tidak sesuai dengan maunya kita? Gitu ya, kadang-kadang ada orang nggak tanya langsung begini ya, tapi kan di salon ada yang tanya ini begini kan ya, disetujui apa tidak gitu ya. Katakanlah salah memotong atau salah bentuk, ya kita menyesalnya 1 bulan ya saudara, karena 1 bulan lagi kan kita potong lagi, atau 40 hari lah paling lama, itu rasanya sudah nggak karu-karuan kalau yang laki ya, kalau yang perempuan mungkin lebih lama. Nah, terus yang kedua, kalau salah memilih pasangan, nah, dia bilang gitu, menyesalnya kapan? Seumur hidup. Katanya gitu ya saudara ya. Tapi kalau salah memilih Tuhan, berakhirnya surga atau neraka, apalagi kalau ke neraka, itu menyesalnya seumur hidup dan tidak ada perubahan di sana. Wah, boleh juga ini. Jadi kalau salah ambil keputusan siapa yang kita percayai, saudara, kita bergantung kepada siapa. Kalau salah, kita menyesalnya selama-lamanya. Nah, jadi kita diingatkan ya di dalam ajaran ini. Kemudian yang ketiga, mengajarkan panggilan untuk bertobat sebelum terlambat. Ya, istilah terlambat itu ketika meninggal, Bapak Ibu. Ya, seringkali kan begitu ya. Ketika seseorang dipanggil Tuhan, meninggal, sudah selesai. Ya, terlambat ya, dan lain sebagainya. Jadi selagi Tuhan masih memberi kehidupan, kesempatan, kesehatan, mari kita hidup dalam perubahan, hidup dalam pertobatan. Nah, lalu yang keempat, kita boleh mengingat di sini, Yesus menentang pendengar untuk berbalik kepada ajaran hukum Taurat dalam hubungannya dengan penggunaan kekayaan, praktek kejujuran dan rasa hormat, serta aplikasi dari belas kasihan dan kasih kepada sesama. Nah, terutama dalam hal orang kaya dan Lazarus ini, kalau Bapak Ibu sudah membaca ayatnya, ya kita melihat di situ orang kaya benar-benar ya tidak peduli ya saudara dengan orang lain. Mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, dari ayat 19 mungkin kita juga bertanya, salahnya di mana? Ya, dia memang punya pakaian bagus, ini pakaian raja ya, saudara, jubah ungu, kain halus itu kan pakaian raja, pakaian orang kaya. Apakah salah pakai baju bagus, baju mahal? Gitu ya. Lalu yang kedua, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, apakah salah? Ya sebenarnya nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat salahnya sebenarnya di mana. Gitu ya. Mau berpakaian bagus, mahal, setiap hari bersukaria, pesta pora, hidup dalam kemewahan, ya karena memang dia kaya raya. Ya saya pikir nggak ada salahnya, saudara. Ya tapi ada 20, nah ini kontrasnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Nah, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, sudah lihat ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, ini kalau kita melihat pemandangan yang seperti ini, saudara ya, orang miskin Lazarus itu dikatakan badannya penuh dengan borok, kemudian berbaring dekat pintu rumah, ya berharap belas kasihan, terutama makanan ya saudara, itu pun tidak berharap dapat makanan, tapi dapat remah-remahnya ya saudara, yang jatuh dari mejanya itu. Nah, yang lebih ironis lagi, anjing-anjingnya miliknya orang kaya itu datang dan menjilat boroknya. Kita bisa lihat, bisa membayangkan ya saudara betapa tragis nasib dari Lazarus ini ya. Kontras sekali. Satu sisi kehidupan yang enak, nyaman, kelimpahan, tapi sisi lain ada yang kekurangan, penuh sakit penyakit, ya hidup yang sangat menderita, saudara. Nah, kemudian ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu,
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ini ya saudara, final ya, akhir kehidupan ya pasti ada kematian. 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, nah ini terjemahan King James itu alam maut diterjemahkan in hell, saudara. Apa itu? Dalam neraka ya. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, kontras dari neraka kan surga, saudara. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, sekarang ini apakah surga dan neraka sudah berpenghuni? Nah, kadang-kadang kan pertanyaannya muncul begitu ya, saudara. Sekarang ini, gitu. Tapi kalau kita mendengar hamba Tuhan yang berkhotbah di kebaktian tutup peti, ya, saudara, penghiburan, pemberangkatan, pemakaman, selalu ngomongnya apa, saudara? Bahkan saya sendiri juga menegaskan ya, bahwa saudara kita yang meninggal terlebih dahulu ini sudah bersama dengan Bapa di surga. Kan selalu omongannya begitu. Ya, ada di pangkuan Bapa di surga. Ya, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Kan selalu begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dari ayat Lukas 16 ayat 23 ini, Saudara. Nah, lalu ia berseru ayat 24 katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, ini jelas ya saudara ya. Satunya surga, pangkuan Abraham. Lalu dia tadi alam maut. Lalu ada lagi istilah nyala api dan penuh kesakitan di situ. Nah, nyala api apa ini saudara? Ya neraka ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, pertanyaannya, apakah surga dan neraka sekarang sudah berpenghuni? Ya, berdasarkan ayat ini sudah apa belum, Bapak Ibu? Nanti kita diskusi bersama-sama ya. Kalau saya melihat ayat-ayat ini yang diajarkan Yesus sudah. Ya, kapan, Bapak Ibu? Ketika sudah mati. Ya, sudah mati. Makanya bahasanya Paulus itu ketika jemaat di Filipi ya masih hidup, Paulus itu kan menulis surat bahwa kewarganegaraan kita itu di dalam surga. Loh, padahal masih hidup di dalam dunia, tapi kita sudah dikatakan yang percaya Yesus, yang lahir baru, bahwa kita ini warga negara kerajaan surga, saudara-saudara. Gitu ya. Nah, jadi ada yang akan dan sudah gitu ya, saudara-saudara. Nah, kapan itu? Ketika sudah mati. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, orang kaya tadi ada di alam maut, in hell dikatakan, dan Lazarus ada atau duduk di pangkuan Abraham. Nah, ini berbicara tentang surga. Ada mahasiswa saya yang meneliti tentang ini, saudara. Kata lain dari surga. Gitu ya. Dia meneliti sepanjang kitab suci, Bapak Ibu, kata lain dari surga itu apa? Ternyata macam-macam di situ. Ya, ada Firdaus, ada surga, ada Yerusalem baru, ada langit baru, bumi baru. Nah, gitu. Kesimpulannya begitu, saudara. Kesimpulannya begitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah sekarang surga dan neraka ini sudah ada penghuninya? Sudah. Kapan? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah mati itu. Nah, nanti kita akan lihat berikutnya. Jadi saat mengalami kematian, Bapak Ibu. Dan dikatakan tadi neraka itu panas ya. Sampai-sampai orang kaya itu mengatakan apa? Supaya Lazarus minta kepada Bapak Abraham ya, mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Sebab dikatakan aku sangat kesakitan dalam nyala api neraka ini. Lalu surga dikatakan, sekarang Lazarus mendapat hiburan, dikatakan pangkuan Abraham dan engkau orang kaya sangat menderita. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu kapan penghakimannya? Nah, seringkali kan muncul ya, saudara-saudara, kok tiba-tiba langsung masuk surga atau masuk neraka? Penghakimannya kapan? Nah, coba Wahyu 20 ayat 12 terjemahan lama ya, ini jelas sekali, Bapak Ibu. Dikatakan begini, lalu aku tampak segala orang mati. Nah, setelah mati ya Bapak Ibu ya, besar kecil berdiri di hadapan arasi atau tahta itu, dan segala kitab pun dibukakanlah. Dan dibukakan pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat atau kitab kehidupan. Maka segala orang yang mati itu dihukumkan atau dihakimi
menurut segala perbuatannya yang tersurat di dalam kitab-kitab itu. Oke, kita lihat kalau begitu sebenarnya ada dua macam penghakiman ya, saudara. Penghakiman sekarang dan penghakiman akhir. Nah, seringkali pertanyaannya kalau sudah masuk surga atau neraka, terus penghakiman akhirnya kapan? Kan begitu, saudara ya. Nah, coba kita lihat. Penghakiman itu sekarang ini, yaitu melalui firman yang kita dengar. Ya, termasuk malam hari ini firman kita dengar. Di gereja kita dengar firman. Mau ibadah komsel, mau apapun kita dengar firman, Bapak Ibu. Nah, firman itu yang kita dengar. Itu yang menghakimi kita sekarang. Ya, menunjukkan bahwa kita ini salah, ini yang benar, berubah, bertobat. Ayo kembali kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Nah, saudara gitu ya. Kita siap dikoreksi, kita siap ditegur. Ya, supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Selama kita dengar firman, begitu kan? Saudara, mengenai diri kita, seolah-olah berbicara secara kuat ya, secara pribadi kepada kita, supaya kita bertobat. Kalau kita sedang melakukan kesalahan, supaya kita bertobat, berubah, saudara, memperbaiki. Nah, itu ya. Jadi penghakiman itu sekarang oleh firman yang menghakimi. Yohanes 12 ayat 47-48. Ya, jadi sekarang ini penghakiman. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, Yesus berkata ya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, ini ayat 48 penekanannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perhatikan Bapak Ibu, barang siapa menolak Yesus dan tidak menerima firman, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, akhir zaman. Zaman akhir. Ibrani mengatakan ya, zaman akhir, zaman dahulu, zaman akhir. Ibrani pasal 1. Zaman dahulu itu PL, para nabi diutus untuk berbicara tentang Tuhan. Lalu pada zaman akhir, yaitu waktu Yesus datang pertama, zaman gereja sampai kedatangannya dia kembali, Bapak Ibu, itu yang disebut dengan zaman akhir. Nah, firman sampai hari ini yang kita dengar, kita baca, kita pelajari, itu yang jadi hakimnya. Betul ya? Nah, 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, seperti malam hari ini, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sekarang ini terus-menerus kita dihakimi ya, supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua ada penghakiman akhir. Ya, saudara, penghakiman akhir. Nah, itu putusan atau vonis saat mati. Ya, bukan salah benar lagi. Salah benarnya dinyatakan ketika masih dalam hidup ini ya, Bapak Ibu. Kita salah, firman Tuhan berkata, ayo kita kembali. Tapi nanti di penghakiman akhir itu sudah bukan salah benar lagi ya. Tetapi apa di situ? Sesuai Alkitab terjemahan lama di atas ada kata dihukumkan, berarti putusan atau pemberian derajat hukuman bagi yang tidak percaya dan derajat upah atau pahala bagi yang percaya Yesus, Bapak Ibu. Ya. Jadi vonis yang terakhir ya. Kalau kita melihat persidangan ya Bapak Ibu di dunia ini, kan yang pertama kan di sidang pertama, kedua, ketiga ya sampai berapa kali, kemudian terakhir vonis. Kalau begitu kamu divonis 10 tahun Mama. Ya 5 tahun. Tapi kan melalui sidang-sidang ya, penghakiman, pengadilan ya Saudara-saudara. Salah kamu, benar apa begini. Nah, kira-kira begitu gambarannya, analoginya begitu Saudara. Nah, jadi saat kematian setiap orang itu penghakiman akhir sebenarnya. Coba Yohanes 5:27-29. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, nanti ada kebangkitan tubuh ya, Saudara. Dan mereka yang telah berbuat baik, ya konteksnya di sini sebenarnya yang percaya Yesus ya, Injil Yohanes kan selalu begitu. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu maksudnya. Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, yang tidak percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan, ya, Allah juru selamat akan bangkit untuk dihukum. Wahyu 21:4-7.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini selalu dibacakan ya saudara-saudara waktu kebaktian penghiburan ya. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi setelah kematian ini sudah nggak sedih lagi. Ya, kemarin itu jemaat saya tanya, itu ibu meninggal umur sekian ya, sakit apa? Empedu katanya. Ketahuan ketika di rumah sakit ya, sebelumnya nggak ketahuan. Kok bisa? Ya Pak, karena diperiksakan di dokter umum biasa saja tanpa difoto dan sebagainya. Ketika sampai rumah sakit sudah cairan empedunya sudah menyebar atau apa, sehingga nggak bisa tertolong lagi. Dioperasi juga nggak bisa katanya. Nah, berapa hari kemudian meninggal. Ya, saudara mungkin merasakan sakit saat itu, ia menangis, tapi setelah meninggal sudah tidak ada ratap tangis ya, sudah tidak ada duka cita karena semuanya sudah berlalu ya, saudara. Nah, itu yang dialami. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 5, nah ini kuncinya. Firman-Nya lagi kepadaku, ya, Rasul Yohanes berkata, semuanya telah terjadi. Kapan terjadinya? Ketika kematian, saudara. Ya, ketika seseorang itu mati, jadi sudah mengalami ya bagian-bagian sebelum Wahyu pasal 21 itu ya, saudara ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, sekarang kita masuk ke poinnya, Bapak Ibu. Setelah itu kita boleh berdiskusi bersama ya. Nah, coba lihat dari gambaran, ya saya cari gambar ya, ketemu yang model begini saudara ya, betapa menderitanya ya Bapak Ibu ya. Nah, antara surga dengan neraka, ayat berikutnya dikatakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, kata orang kaya ya, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Selama hidup dia perintah-perintah, di kehidupan sana masih merintah-perintah Bapak Abraham, saudara. Ya, dia seolah-olah masih bos ya, saudara. Masih perintah, Bapak Abraham pun diperintah gitu ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku katanya, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, coba kita renungkan Bapak Ibu, ada 2 bagian penting di sini. Prestasi dari kehidupan dan kematian di bumi, kemudian menjelaskan keadaan surga dan neraka. Nah, ini ya, dari perikop ini kita menyimpulkan 2 hal ini. Ya, yang dilakukan manusia di bumi, Bapak Ibu, dari hidup sampai mati, kemudian menjelaskan keadaan surga dan neraka atau kehidupan setelah kematian. Di sini dan sekarang, ya, saudara, ini ada istilah di sini dan sekarang. Ya, di sini dan sekarang dikatakan orang kaya yang egois, betul ya? Lazarus duduk ya di depan pintu rumah, ya dalam kondisi lapar, tidak berbagi makanan. Ya, itu contohnya ya, tidak peduli orang lain. Kemudian ada orang miskin, Lazarus yang sangat menderita, Bapak Ibu. Dan akhirnya keduanya meninggal, mati. Lalu di sana dan kemudian segala sesuatu berubah saat kematian. Lazarus dikatakan ada di tempat kehormatan di pangkuan Abraham dan menikmati persekutuan dengan Allah. Kemudian orang kaya ya tidak menyandang sebutan kaya. Sudah nggak disebut kaya lagi ya, dan merasa sendirian karena terpisah dari Allah. Bahkan dikatakan menderita sengsara di alam maut, ya, neraka tadi dikatakan ayat 23. Kemudian dia mengalami kesakitan dalam nyala api.
kepanasan sehingga minta air ya untuk diteteskan ke lidahnya tadi, dan ternyata nggak bisa karena ada jurang yang memisahkan. Orang tidak bisa ke sana, demikian juga sebaliknya. Lalu dia mengakui, orang kaya ini mengakui ini tempat penderitaan, ayat yang ke-28. Nah, meskipun demikian ayat 25 Bapak Abraham masih menyebut orang itu anak ya. Saudara-saudara ya, menyebut anak. Ya. Nah, kita melihat hubungan fisik tidak otomatis menyebabkan ikut beriman. Nah, jadi hati-hati yang Kristen keturunan ya, sebenarnya nggak berlaku ini sebenarnya. Ya memang kenyataannya Kristen ya, semua Kristen. Kemarin ada saudara yang datang hari Jumat bersaksi ya, karena dia pelayanan di Indonesia bagian tengah ya saudara. Kristennya di sana itu Kristen agamawi, Kristennya di sana Kristen keturunan, Kristen warisan saudara. Ya, nggak bertobat dia bilang, hanya Kristen KTP saja. Dia bilang begitu ya saudara. Hidupnya tetap nggak berubah, sudah dikobahi kayak apa tetap saja katanya. Wah memang saya dengar tuh tantangannya berat sekali ya saudara. Nah, orang kaya ini di neraka pun seolah-olah tetap tidak bertobat ya, masih memerintah Abraham ayat 27 sampai 29. Nah, ada 3 jenis di dunia ini. Dunia orang mati ya, boleh dikatakan masa antara ya, menunggu kebangkitan tubuh. Ya, boleh dikatakan dunia orang mati itu apa? Kuburan. Ya, bahasa Ibraninya Sheol, bahasa Yunaninya Hades, itu terjemahnya itu juga bisa kuburan ya, dimakamkan ya saudara. Lalu yang kedua ada dunia sekarang. Ya, itu apa? Dunia orang hidup ya sekarang. Dan yang ketiga itu dunia kekekalan, Bapak Ibu, ya, neraka atau surga. Nah, apa yang menjadi perenungan dan sekaligus aplikasi dari bagian ini? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kaya itu bukan dosa. Ya, siapa yang enggak berusaha untuk kaya dalam arti memiliki ya lebih ya saudara, supaya bisa jalan-jalan lah atau kemana gitu ya saudara. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan di sini adalah, yang dilarang firman Tuhan itu jangan mencintai uang atau mencintai kekayaan atau mencintai mamon. Tuhan berkata ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Allah, yaitu Allah atau mamon. Pilih salah satu. Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan ya saudara. Oke, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, katakan. Jangan merasa hidup benar. Ini sudah tidak peduli, tidak mau teguran, masukan, ya koreksi ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, jangan hidup dalam kemewahan. Ya, maksudnya adalah ketika melihat saudaranya yang lain, ya, sesamanya hidup dalam kekurangan, wah rasanya kok tidak pantas ya saudara. Oke, yang keempat, orang Kristen itu diajar untuk peduli dengan orang lain. Ya, bukan egois seperti orang kaya tadi. Dan yang kelima, terakhir, keturunan Abraham secara fisik tidak otomatis dijamin keselamatannya. Artinya kalau ini sudah yakin selamat, nanti anaknya otomatis juga selamat. Enggak, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kalau hanya beragama atau legalitas. Nah, ini yang berulang-ulang ya, saudara. Kalau hanya beragama, malah ada yang berkata Tuhanmu itu bukan Tuhan, tapi Tuhanmu itu agama. Jadi picik ya, saudara. Jadi picik ya yang ada di sekitar kita ya, saudara-saudara. Nah, jadi hidupnya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada kehidupan setelah kematian, yaitu surga dan atau neraka. Tuhan berkati.